Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio podcast Arah ini. Ya, terima kasih saya diberi kehormatan untuk berbicara di depan Mas Inung dan di depan para pemirsa. Terima kasih. Terima kasih, tapi kami merasa sangat terhormat dengan kehadiran beliau. Ya, semuanya hidup ini kalau merasa saling mendapatkan kehormatan ya itu sebetulnya membentuk masyarakat damai. Alhamdulillah. Karena saya tahu penjenengan ini susah, sibuk banget. Enggak. Oh, tiba-tiba saya mau ngundang itu di Amerika. Enggak. Saya ini orang pegawai negeri kok. Saya pegawai negeri. Kalau saya seringkali kemudian susah dihubungi karena saya fokus menulis. Oh, ngaten. Iya. Tapi gimana kabarnya hari ini? Sangat sehat dan Alhamdulillah. menurut saya paling bahagia. Alhamdulillah. Iya. Saya sangat sehat. Ustadz, ini saya mau ngajak ngobrol dengan penjenengan tentang masalah dakwah Islam. Wah, senang sekali saya Karena itu dunia saya. Karena saya tahu ini dunia penjenengan. Iya. Pesan yang selalu penjenengan sampaikan adalah kebahagiaan. Betul. Itu selalu itu kebahagiaan, rumah bahagia, sholat bahagia, Betul. Doa bahagia. doa bahagia. Semua tarikan nafas kita ini adalah menarik kebahagiaan dan menyebarkan kebahagiaan. Iya, karena kita ini diperbolehkan hidup itu kan supaya kita memberi kebahagiaan. Saya sebenarnya bahagia itu bahasa lain dari rahmat lil alamin. Rahmat lil alamin. Kita kalau tidak bisa membahagiakan tidak apa-apa, Pak. Tapi jangan menyakiti orang. Ya, setidak-tidaknya gitu. Iya. Konsep minimalis itu Iya. pokoknya. Iya, tidak apa-apa. Jangan tidak bisa tidak mampu membahagiakan tidak apa-apa. Iya. Tapi jangan menyakiti. Hidup Iya. ini hanya sekali. Dan itu pesan itu nggak hanya untuk suami-suami kan, secara umum kan itu kan. Iya. Jangan pesan khusus untuk para suami. Kalau nggak bisa membahagiakan, setidaknya jangan menyakiti. Itu kayak khas pesan ke suami nih. Iya, bisa saja lah. Ya, sebuah pesan kan umum toh. Oke. Bagi yang merasa ya tidak apa-apa juga. Ya alhamdulillah toh punya kepekaan. Oke, jadi gini Ustaz. Ya. Kita saat ini, menurut saya begini, saya mengambil dari konsep penjenengan. Mestinya sebuah dakwah, dalam konteks ini adalah dakwah Islam, itu adalah menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan perdamaian, mengajak orang secara santun. Jadi nilai-nilai kebaikan itu disebar dengan baik, karena tidak ada satupun tujuan kebaikan yang bisa diraih dengan cara yang tidak baik. Nah, tapi pada saat yang sama kita sekarang ini harus diakui bahwa dunia dakwah kita juga tidak hanya berisi ucapan-ucapan kebaikan, tapi juga dipenuhi dengan banyak sekali narasi kebencian. Jadi, udara dakwah kita itu polutif karena hal-hal seperti itu. Nah, kehadiran penjenengan bersama kami di sini itu menjadi sangat penting karena kita harus menyuarakan kebaikan bareng-bareng. Nah, kita dihadapkan dengan fenomena dakwah yang dipenuhi dengan atau polutif dengan kebencian seperti ini. Bagaimana yang seharusnya? Ya, terima kasih. Ya, don't forget beautiful sunset needs cloudy skies. Ya. Ya. Jadi jangan lupa bahwa tenggelamnya matahari yang indah itu ternyata membutuhkan juga itu awan yang kelabu. Ya, semuanya itu terjadi ya barangkali ya supaya bisa membedakan lah. Jadi sesuatu yang indah dan tidak indah itu nanti akan didampingkan nanti supaya bisa kelihatan yang mana yang indah dan tidak indah. Iya. Kalau sekarang ini memang
mungkin ada yang merasakan seperti itu, tapi tidak se ekstrim itulah Pak Lindung ya. Ada seperti gawat begitu. Enggak lah. Kita yang santai-santai saja. Iya. Semua itu kan, saya menulis buku hidup masih koma, belum titik. Jadi kondisi yang sekarang ini kan koma saja, tidak final gitu Pak. Iya. Jadi apa yang kau anggap final itu sebenarnya itu baru start. Jangan-jangan kita ini proses saja kok Pak nanti. Iya. Kita proses. Kita masih ingat dulu betapa konfliknya antara satu paham keagamaan A dan B dulu, antara NU dan Muhammadiyah dulu waktu kecil saya ya. Saya juga masih ingat-ingat itu. Iya, Sisa-sisanya. Nah begitu. Nah sekarang da'ita qadir ala anatiha, itu nanti ternyata yang merubah itu masa. Iya. Nah sekarang ini dengan keadaan seperti ini itu perjalanan waktu sekarang sudah tidak sesengit itu, gitu Pak. Iya. Tidak sesengit itu. Ya kalau saya sih memang dakwah ya harus dengan rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin itu yang memberi semangat orang untuk maju, kemudian membahagiakan, menyenangkan. Jangankan kepada manusia ya, kepada hewan saja kita harus menyayangi. Iya. Orang yang pernah bohong kepada hewan saja, menyakiti hewan, itu sudah tidak boleh diterima hadisnya loh. Jadi pernah membohongi Imam Hanafi itu tidak mau percaya dengan orang yang pernah membohongi keledainya. Kayak gitu ya. Iya, menyakiti hewan saja itu cacat. Apalagi kalau sekarang kemudian menyakiti manusia. Nah itu, menyakiti manusia saja tidak boleh. Iya. Apalagi muslim. Iya. Itu kan konsep kita. Iya. Jadi kalau kita menyakiti manusia, apakah itu menyakiti dengan verbal? Iya. Atau dengan fisik, dengan bom dan sebagainya, kecuali perang ya. Iya. Kecuali perang. Kalau perang ya justru disuruh menyakiti. Iya. Walaupun cara menyakitinya juga ada etikanya. Ada etikanya. Jadi kepada hewan saja kita diperintahkan untuk berkasih-kasih, berkasih-kasih, apalagi kepada sesama manusia. Kita lihat, umpamanya kita lihat Al-Quran, karena pijakan kita tentu Al-Quran Mas Indung ya. Iya. Mengapa Allah memperkenalkan dirinya itu dengan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kan sifat Allah banyak. Iya. Allah itu yang maha menyiksa, Allah maha memaksa, betul. Allah maha perkasa. Tetapi Allah memperkenalkan dirinya itu tidak itu. Jadi pencitraan Allah itu dibuat sedemikian rupa dengan menampilkan sifat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu yang paling dominan. Iya toh. Nggih. Supaya apa? Supaya otak seluruh manusia itu nanti riang, gembira. Karena di otak pertama kali itu yang masuk adalah apa itu? Sifat Allah yang maha pengasih. Nah, kesan pertama itu akan menentukan. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang konsep dakwah Islam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah atau yang diteladankan oleh Rasul Muhammad, itu sebetulnya konsep dakwah kita seperti apa sih Ustaz? Kalau menjawab ini saya kira orang harus belajar sejarah gitu. Jangan pada sabda-sabda Nabi semata. Oke. Tapi pada keseluruhan sunnahnya itu. Ini seperti penjaringan tiba-tiba saya menghadapi kayak Fazlur Rahman almarhum. Iya. Ya. Yang meletakkan sunnah sirah Nabi itu adalah keseluruhan background dari. Kalau nanti kita awam sejarah ya, kita tidak bisa menggali seperti ini, dan kita disuruh belajar sejarah sejak Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang dalam sejarah
Iya, iya. Itu orang-orang baik-baik, orang yang kau cintai toh, orang yang kau rangkul itu. Lah kalau tidak belajar sejarah nggak bisa. Jadi ketika mendefinisikan jalan yang benar itu adalah definisi ostensif. Ya ini loh, denotatifnya ya ini loh. Iya. Enak toh, gampang. Gampang seperti itu. Jadi gimana sebetulnya teladan dalam sejarah keislaman kita, baik yang diteladankan oleh Nabi maupun oleh... Ada buku yang menarik kalau bicara itu, ya, buku Ad-Da'wah Qawaid wa Usul yang saya ajarkan di pasca sarjana ini. Ya, Ad-Da'wah Qawaid wa Usul. Di situ ada rumus-rumus atau prinsip-prinsip dakwah, ya. Itu antara itu yang dicontohkan antara lain betapa Nabi lembut kepada orang yang jelas-jelas memusuhi, kayak begitulah. Gitu. Orang teriak-teriak bagaimana ini, ada orang yang kencing di masjid, orang teriak-teriak mau diakhiri, ya Nabi justru biarkan dulu nanti. Itu kan sangat lembut tuh. Biarkan dulu nanti kita siram. Seperti itulah. Ya, proporsional banget ya beliau itu ya. Ya makanya kalau kita melihat subhanallah, pasti kita ini nanti akan menangis kalau membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Apa yang kamu rasakan itu saya lebih merasakan. Coba. Azizun 'alaihi ma anittum. Jadi dakwah itu ya kita harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau saya berbicara A, lalu orang itu tersinggung, apakah kita sudah kehabisan kata sih untuk mencari kata yang tidak menyinggung perasaan? Apa kita kehabisan kata? Jumlah kata sekian banyak. Iya, iya. Kita harus belajar pada sejarah seperti itu. Kalau umpamanya di surat Al-Kahfi aja ya, perhatikan di situ bagaimana hati-hatinya menyebut pembantu, enggak disebut pembantu di situ. Idz qala Musa wa idz qala Musa li fatahu. Rasulullah disuruh belajar sejarah tentang Nabi Musa. Iya. Wahai Muhammad, belajarlah kepada Nabi Musa. Idz qala li fatahu, ketika berbicara kepada anak muda. Anak muda itu ya pembantunya. Iya. Tidak disebut pembantu, supaya dia melahirkan semangat, raut, ada kebanggaan. Li fatahu. Nah, kemudian Rasulullah sendiri kemudian mempraktekkan kepada pembantunya. Anas bin Malik yang pernah 8 tahun ikut Rasulullah mengatakan tidak pernah menyebut saya pembantu. Selalu sebut fata, kalau perempuan fatat. Oke. Orang yang sekuler saja ya, masyarakat Belanda. Dulu ketika di Indonesia, ini menurut catatan Profesor Hamka, itu menyebut pembantu itu jonges. Jongos itu dari anak muda toh. Oh my goodness. Benar-benar saya baru tahu ini. Iya toh. Karena selama ini itu konotasinya rendah banget ya. Kalau orang nggak tahu itu ternyata dari Yongs ya. Iya toh. Geng. Nah, di sini jongos itu. Terus jongos itu kemudian saya aja benar-benar saya nggak tahu itu. Saya baru tahu sekarang kalau ternyata jongos itu dari Yongs. Bedanya denotasi dan konotasi itu di situ ya. Jadi konotasi itu dibentuk sesuai dengan apa itu pikiran kita loh. Nah itu kan belajar. Bagaimana kata-kata itu tidak. Maka saya menulis buku judulnya Public Speaking ya. Iya. Di situ ada cara diksi, pemilihan diksi untuk kata. Coba di situ ada qaulam maisura. Qaulam maisura itu perkataan yang membangkitkan. Ada qaulam ma'rufa, itu gunakan kata-kata yang ma'ruf, kata-kata itu yang familiar gitu. Walaupun kamu ilmuwan ya. Iya. Ya gunakan bahasa yang sesuai kan gitu toh. Iya, ma'rufa. Jadi kita menggunakan cara-cara itu yang menyenangkan. Semuanya itu menyenangkan. Jadi bagaimana orang asalnya susah mendengarkan pengajian itu terus jadi riang gitu. Asalnya sakit itu jadi sembuh. Loh, kan kita tugas kita kan penyembuh toh. Tapi kan saya ini memang terdengarnya seperti selalu komplain karena saya ini yang menjadi bagian dari publik yang berada di luar sana yang sekarang ada kesempatan untuk
jagongi penjenengan. Jadi kalau misalkan saya bertanya itu memang ada rasanya nggak apa-apa ya, mewakili. komplain. Ya. Apa yang Mas Indung tanyakan saya kira itu mewakili beberapa komunitas yang merasakan begitu. Ya benar itu Pak, betul. Saya karena saya hidup saya ya dari mic ke mic ya, dari mic ke mic itu ya saya tahu betul bagaimana kegelisahan orang-orang yang ini dan sebagainya. Kalau saya mendengarkan, saya beberapa kali baik mengikuti secara langsung maupun mengikuti online-nya. Ya kalau saya mendengarkan penjenengan atau kalau misalkan saya mengikuti ngajinya Gus Baha gitu, saya senang gitu. Tapi pada saat yang sama kita nggak bisa menafikan ada praktek dakwah. Wes terserah yang melakukan siapa ya, nanti biar publik juga udah tahu. Maksudnya praktek dakwah yang justru ini diproliferasi oleh media, dibesarkan oleh media, justru bukan karena pesan-pesan yang ma'ruf, bukan yang kaulun ma'rufun, kaulun maisura, tapi kaulan karima, tapi justru yang meso misalkan kasar dan sebagainya, yang bagaimana kalau misalkan saya mendengarkan, saya gimana saya harus mendengarkan, tapi justru ini yang kemudian di blow up oleh media dan reach out-nya luar biasa gitu. Jadi yang salah kan bukan dai-nya Pak, kayaknya medianya juga gitu. Iya. Nah kalau itu sesuatu yang tidak bagus, kenapa dia ekspos terus menerus seperti itu? Iya, nanti lama-lama tidak. Nanti kalau masyarakat sudah dewasa saya kira tidaklah begitu. Tapi memang hidup ini kan pilihan-pilihan, Pak. Iya. Mereka memilih begitu. Mungkin golongan-golongan yang radikal, tapi ya ada apa-apa radikal, tetapi jangan sampai itu kemudian mengganggu kedamaian masyarakat ini. Kalau soal akidah kan harus radikal. Bagaimana mengajarkannya itu tidak sampai menyakiti orang, itu aja pikiran saya begitu. Mungkin juga mereka yang seperti itu bisa saja ya kan, kita nggak tahu backgroundnya ya gitu ya. Kalau saya ini dilahirkan dari keluarga bahagia loh. Iya. Pesan pentingnya itu adalah kebahagiaan gitu. Karena saya dilahirkan dari keluarga yang bahagia, mungkin saya memproklamirkan, deklarasikan kebahagiaan. Lah mungkin yang hidup dalam kehidupan keluarga yang memang tidak bahagia, akhirnya yang saya itu herannya, kok mereka itu nggak pingin bahagia gitu, udah hidupnya nggak bahagia ya. Mas itu kan tahu sendiri toh, ada orang-orang dulu yang begitu, sekarang tidak begitu. Iya toh. Ada yang begitu, sekarang tidak begitu. Dulu keras, sekarang kan juga lembut. Mengapa? Jadi begini loh ya, Allah kalau merubah orang itu kalau dengan firman tidak cukup, maka Allah kemudian merubah dengan tindakan. Dan bisa saja suatu saat ya, orang yang seperti itu dengan firman Allah tidak mempan, dia dihadapkan pada suatu kenyataan di mana begitu tidak benar. Dan itu banyak saya jumpai. Saya seringkali juga diundang di beberapa tempat yang dia cerita gitu. Saya ini paling benci Bapak. Saya di kantor saya tidak pernah mengizinkan Bapak tampil di kantor saya karena Bapak terlalu lunak. Tapi akhir-akhir ini saya pikir-pikir, kemudian kok jadi begini. Saya kemudian sekarang saya ganti senang pada Bapak, dan Bapak saya suruh tampil di kantor saya. Jadi semua itu proses. Sudahlah, percaya saya, itu semua itu proses. Tapi kita tidak boleh kemudian berjalan secara evolusi kita. Kalau bisa ya dipercepat bahwa perubahan itu terjadi. Maka kita berbicara seperti ini bagian daripada untuk mengurangi derajat degree mereka-mereka yang terlalu menyakitkan dan sebagainya. Ustadz sendiri pernah nggak punya pengalaman apa ya istilahnya? Saya mau bilang head to head kayak apa aja. Tapi maksud saya penjenengan, kok saya membayangkan penjenengan pasti sering bersentuhan dengan berbagai ragam dai, mubaligh, dan mungkin juga secara diam-diam merasa bahwa oh ini
keras sekali, padahal misi penjenengan kan selalu menyebarkan perdamaian, kebahagiaan. Harus bagaimana kita kepada mereka ini? Saya kalau itu pengalaman saya sudah terlalu sering Mas Indung. Nggih, makanya saya menimba ilmu kepanjenengan. Saya ini pernah mengadakan pelatihan sholat ya. Nggih. Di luar negeri ya. Nggih. Itu ada SMS, waktu itu belum ada WA. Iya. SMS yang beredar, jangan ikuti acara itu tuh sesat. Iya. Di Sidoarjo saya juga pernah begitu kan. Ada masjid yang mengadakan gitu, kemudian saya disesat. Saya ya enggak apa-apa karena pikiran saya begini, semua karya besar itu tidak pernah lepas dari orang yang melawan gitu. Coba sekarang pelajari. Saya biasa-biasa aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau saya sih berpikir bahwa itu kan proses, hidup masih koma, suatu saat kan. Lalu setelah ini sungguh ini setelah ngeritik itu. Iya. Kapan hari itu minta, "Pak Ustadz, saya boleh dikirimi buku itu." Oh, silakan. Buku yang hidup masih koma? Bukan, yang buku terapi sholat. Yang terapi sholat bahagia. Iya. Ya, enggak apa-apa saya kirim. Saya tahu bahwa beliau pernah menyebut saya sesat itu. Bahkan saya ini pernah ketika saya cek darah, itu ada sebelah saya itu ada orang begini, "Dari mana Pak?" Saya dari UIN Pak. Di UIN itu ada Pak, namanya itu Ajis itu Pak. Itu penyebar bid'ah itu Pak. Itu penyebar bid'ah itu. Nabi itu tidak pernah itu menyebut sholat bahagia itu. Dia itu mengatakan sholat bahagia itu sesat Pak itu Pak. Oh gitu Pak ya. Iya. Dia nggak tahu yang diajak bicara itu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dia bisa ngomong bebas toh. Itu memang dikirim Allah untuk menunjukkan. Ya saya diam saja. Kita kalau kepada orang yang anti itu tidak perlu berbicara. Tapi kalau kita perlu kepada orang yang ingin informasi baru kita layani. Iya. Sebab kata Sayyidina Ali itu lebih mudah menghancurkan gunung menjadi debu daripada memasukkan sedebu cinta kepada orang yang sudah benci. Itu so sweet banget. Ya. Bisa diulangi? Jadi lebih mudah menghancurkan gunung menjadi debu daripada memasukkan debu cinta kepada orang yang sudah benci. Orang yang kayak begini ini kan tidak bisa loh Pak. Mamanya dia ngomong tidak bisa. Ya, biarkan aja satu saat kan. Kalau saya aliran begitu saja. Yang penting kita konsisten. Ya. Dia kan untuk apa saya terangkan sholat bahagia itu adalah, mengapa sholat bahagia saya sebut bahagia? Karena di dalam adzan itu ada ayo sholat, ayo bahagia, hayya ala sholat, hayya al falah. Buku saya menjembatani itu. Gitu. Buku saya menjembatani itu. Sekarang kita qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagialah orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Bahkan dia ada, walaupun saya jelaskan tidak bisa Pak, ini karena lagi tertutup gitu loh. Iya. Tapi kalau ingin menjelaskan saya jelaskan, tapi kalau resisten saya tidak mau. Itu pilihan-pilihan saya. Iya. Biar aja nanti suatu saat Allah aja yang beri pemahaman. Karena kalau bagi penjenengan azab itu sebetulnya adalah udah clue yang sangat jelas bahwa sholat itu akan menuju ke arah bahagia. Iya, hayya ala sholat, hayya falah. Iya, kan tidak boleh dipotong toh. Nah, nggak boleh ada hayya ala sholat terus berhenti kan tidak boleh. Hayya ala sholat, hayya ala jihad. Iya, enggak. ada yang mulai mengintroduksi kayak gitu. Terus sekarang yang begitu-begitu itu mau diapakan? Terus ternyata kemudian dia khilaf. Iya. Jangan-jangan dia justru menjadi orang yang lebih santun setelah kesalahan itu. Iya. Nabi Adam sendiri itu setelah melakukan kesalahan kan kemudian fajtabahu, dipilih oleh Allah. Saya yakin teman-teman yang menurut Mas Silung tadi itu dakwahnya masih radikal dan sebagainya, saya kok yakin suatu saat itu tidak. Amin. Ya, suatu saat itu tidak. Amin. Enggak. Semakin tua itu beda. Saya mulai dari awal hingga sampai sekarang ini ada selalu yang saya konstan ambil dari penjenengan Ustaz. Itu
penjenengan itu seorang dai yang selalu optimis gitu, tanpa harus mengingkari bahwa ya kenyataan di luar sana itu ya ada dark cloudy, ada bopeng-bopeng kayak gitu, tapi penjenengan itu selalu optimis kayak gitu. Nah, kalau orang tidak optimis kan tidak muslim, Pak. Jadi Bapak kalau selama tidak optimis ya Bapak diragukan imannya atau iya toh Pak. Kita ini optimis karena kita punya Tuhan. Iya. Iya begitu. Segala hal itu kita harus optimis. Kalau kita tidak optimis itu Allah marah. Kamu kok tidak optimis seolah-olah saya sudah tidak berkuasa lagi tuh. Wala tai asmi rohillah. Iya toh. Kok menghina aku seolah aku tidak bisa mengatur dunia ini. Ya saya kira itu. Saya yakin betul. Saya kepada teman-teman yang begitu, saya justru kalau ada waktu saya bicara ini teman saya yang biasa keras gitu, saya memuji dia. Luar biasa suaranya. Tadi jadi imam itu enak sekali suaranya. Ya saya pendekatan begitu. Itu juga dakwah yang dengan kaul yang membangkitkan ini. Optimis. Kadang-kadang ada yang minta berbantah, umpamanya begitu ya. Untuk apa kok kita berbantah, kita lelah. Lebih baik kita sekarang pulang, nanti kita katakan kan gitu tuh. What can you do to promote the word peace of the world? How can you do to promote the peace of world? Just go home and love your family. Iya. Apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menciptakan perdamaian dunia? Ya sudah, damaikan keluargamu dulu. Saya yakin mereka itu orang berpendidikan kok, berpendidikan. Jadi Allah kalau merubah orang kadang-kadang dengan firman, kadang-kadang juga harus dengan tindakan. Subhanallah, ada yang anti tahlil loh. Anti tahlil itu ini dan sebagainya, itu pokoknya enggak enak lah gitu. Tiba-tiba bapaknya itu meninggal di sebuah wilayah yang enggak ada orang bisa menolong kecuali orang-orang komunitas ini. Komunitas tahlil. Iya. Enggak saya sebut nanti kalau saya sebut tempatnya nanti kemudian orang mengasosiasikan. Ini betul ini. Bahkan menyumbang masjid yang pusatnya tahlil itu. Karena merasa bahwa bapaknya itu ketika sakit yang menolong, yang merawat sampai yang memandikan itu adalah komunitas ini. Itu biar aja Allah. Itu yang saya sebut. Kadang-kadang perubahan itu bisa dengan firman, kadang-kadang dengan tindakan. Ya ini dengan tindakan. Dengan tindakan. Kita optimis saja suatu saat mereka itu akan berubah dan dunia ini akan lebih damai. Insya Allah lah begitu. Insya Allah, amin. Karena Quran itu sudah jelas kok. Orang baik itu ya yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang mukmin itu harus menjadi orang yang la khaufun alaihim wa lahum, dan itu berkali-kali diulang dalam Al-Qur'an. Yang no fear, tidak ada rasa takut. Kan gitu, tidak ada rasa takut, tidak sedih, ya itulah berarti karena tujuan Quran itu ke sana, ya berarti kita ini harus menciptakan hal-hal yang bagaimana mereka itu mengarah kepada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan membuat takut karena ceramah kita, jangan membuat sedih karena kepada orang-orang yang baik-baik itu aja. Kalau nanti sampai dibuat khauf dan yahzanun oleh malaikat, saya kira malaikat ditegur Allah. Jangan kasar-kasar lah. Makanya itu mungkar nakir itu nggak boleh kasar-kasar. Ya enggak, jangan ini. Orang ini orang baik ini. Orang baik. Jangan. Katanya Gus Bah, kalau sampai mungkar nakir itu bentak-bentak ini wali itu dia menyalahi konstitusi katanya. Katanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu. Ya enggak, la khaufun alaihim wa yahzanun itu juga bisa dalam bentuk cara berpikir yang nggih. Ya itu pengalaman-pengalaman kami yang cukup panjang ya begitu. Saya alhamdulillah tetap biasa-biasa saja. Ketika berdebat dengan dalil ya, lah untuk apa diperdebatkan? Kamu tahu yang saya pegang, saya juga tahu apa yang saya pegang. Iya. Ada yang mohon maaf itu di sebuah kampus
yang mengadakan istighosa itu. Kemudian oleh teman-teman yang radikal itu ini bid'ah gitu. Nah ini yang mau ngisi saya gitu. Iya. Kemudian ya kamu namanya kamu istighosa itu, kamu ganti aja doa bersama. Kemudian ketika doa bersama mereka datang, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kasar itu yang harus itu kadang-kadang karena persoalan bahasa. Persoalan kata. Mereka itu ingin menegakkan tauhid, menegakkan ini sebenarnya juga bagus, tauhidnya itu bagus. Cuma pilihan katanya yang pilihan katanya yang mungkin perlu dicarikan yang lebih bagus. Suruh baca novel lah supaya bisa memilih kata yang indah-indah. Saya tadi itu senang dengan di awal-awal ketika penjelasan itu makjul banget itu bagi saya. Apa itu? Apakah kamu kehabisan kata hingga kamu memilih kata yang menyakitkan hati orang yang mendengarmu? Iya. itu makjul banget karena saya seringkali juga rasanya saya masih muda jadi saya sukanya masih kayak gitu. Kalau omongan saya itu nggak langsung gitu dan seringkali kemudian memilih diksi-diksi yang kasar ya. Ya kenapa harus yang kasar itu? Tujuannya itu kan sama. Tujuannya sama. Sudahlah, kalau tidak bisa membahagiakan tuh tidak apa-apa, tapi jangan menyakiti. Ini makjul lagi saya. Kayak sebagai seorang suami saya tertampar. Kita ini Pak ya, coba dengan mahasiswa mamanya Pak ya. Sudah tidak ikut membayar SPP, tidak pernah nyumbang. Lalu bicaranya kepada mahasiswa kemudian membuat putus asa. Coba kita ini kan dosanya double, Pak. Sudah kita tidak nyumbang ini, plus membuat dia putus asa. Gitu. Kenapa sih kok begitu? Ini pikiran kita. Cuma tentu saya tidak bisa mengharap orang seperti yang prinsip saya begini. Saya dulu waktu masih muda juga seperti itu. Proses. Dan proses itu saya tidak hanya firman. Saya dikirim Allah ke beberapa negara. Bagaimana di Newcastle. Di Newcastle itu ada seorang profesor yang seringkali tidur di rumah kosnya mahasiswa, membimbing koma, titik, kemudian nanti kurang buku apa, waktu itu belum seperti inilah ya, tidak ada e-book. Besok saya antar ke perpustakaan. Ya, jadi mengajar itu dengan kasih seperti itu, tidak membuat putus asa loh. Itu loh. Saya hanya berpikir dia ini tidak tahu Fatihah, tidak tahu surat Yasin, tidak pernah tahlil, tidak pernah qiyamul Ramadan, tidak pernah qiyamul lail, tapi bisa memberi kasih kepada orang yang beda agama. Saya ini hafal beberapa ayat Al-Quran, tetapi kok saya lebih jelek daripada orang ini. Berarti saya itu, ini berarti Allah merubah saya lewat tindakan, bukan lewat firman. Jadi saya dikirim di situ, saya kemudian menangis. Waktu itu saya, ya Allah, ampunilah saya jadi dosen belum selembut dia, belum sesabar dia. Seringkali ya saya secara global aja ya, begini. Ini profesor internasional Pak, karya-karyanya itu ratusan di perpustakaan di Belanda, di Amerika gitu. Santunnya seperti itu, sabarnya seperti itu. Literaturnya kurang ya, besok saya carikan, saya bawakan besok ya gitu. Tapi saya itu ingin ngomong di sini agar viewer kita, ada pendengar kita tahu bahwa saya termasuk orang yang bersaksi betapa lembutnya penjenengan ke mahasiswa. Karena waktu itu kita sempat menguji proposal disertasi bersama. Saya udah gregetan karena menurut saya ini kok mahasiswa kok goblok banget gitu. Tapi penjenengan waktu itu membuat saya terbelalak karena penjenengan tetap memperlakukan dia dengan baik, mendorong dia, memotivasi saya. Sementara saya itu udah nggak tahan. Ya, karena jenengan belum pernah, karena Mas Inung belum pernah punya anak yang diuji seperti itu. Suatu saat Pak Inung ya, kalau Pak Inung itu punya anak yang diuji untuk di proposal disertasi, kemudian dia pulang menangis, dia pulang putus asa. Kenapa? Saya dimarah-marahi sama dosen, putus asa. Satu saat nanti akan Mas Inung dirubah dengan tidak dengan firman.
saya dengan tindakan. Iya, iya. Ya, saya dengan tindakan, Saya kalau nguji, saya itu mesti memandang itu dari wajahnya anak saya. Karena saya pernah punya anak yang hampir putus asa karena perilaku dosen. Iya. Iya betul. Saya tidak boleh. Hidup saya mematikan masa depan orang. Gitu. Jadi nanti suatu saat begitu. Orang yang membela bomber ya, membela pengebom, iya, katanya itu bagus-bagus. Iya. Suatu saat dia akan berubah juga. Kalau bapaknya itu kena bom, kepalanya di lantai 4, kakinya di pohon, iya, kakinya di pohon, iya, dan sebagainya. Suatu saat kemudian dia anti bom toh, iya, anti radikalisme kalau gitu. iya. Dan itu juga terjadi, saya pernah lihat itu juga. Gitu. Jadi ketika dia ini keluarganya, dia sebetulnya tidak anti bom, ya biasa-biasa aja lah. Tapi ketika ibunya yang terkena, itu rasa bencinya kepada pengebom. Maaf saja ya, sekarang yang ada bom di Sulawesi ini ya, gitu ya. Sekarang ini Pak lihat aja di WA itu, ada juga yang seperti membela, ya toh. Ada yang ini itu adalah bikinan, itu adalah begini, terus sepertinya melakukan pembelaan lah begitu. Ya belum, nanti suatu saat akan dirubah dengan tindakan. Tindakan. Saya yakin begitu. Iya. Saya kira udah banyak hal yang kita bicarakan dan saya mencatat. Iya, silakan. Saya mencatat beberapa yang panjenengan bisa mengkoreksi. Karena sebetulnya hubungan saya dengan panjenengan itu kan hubungan santri ke kiai. Iya. Yang pertama, bahwa kita tidak mungkin bisa menghilangkan sisi hitam dalam dunia ini untuk seluruh aspek kehidupannya, karena itulah memang kehidupan di dunia seperti itu. Iya. Tapi dakwah kita adalah dakwah yang selalu harus menyebarkan rasa damai, perasaan bahagia, karena itu adalah perwujudan dari pesan rahmatan lil alamin. Dan jangan pernah kehilangan putus asa. Kita harus selalu optimis bahwa kehidupan ini akan berproses. Dan orang untuk menjadi baik itu tidak selalu karena perubahan berdasarkan firman, tapi bisa juga karena ada pesan tindakan. Bagi seseorang yang bahkan mungkin membela dan memuja seorang teroris yang melakukan tindakan teror, bisa jadi mereka tidak mempan kalau kita kasih dalil. Tapi Tuhan bisa menjadi sangat mudah untuk mengubah pandangannya. Dan mungkin menjadi dia orang yang sangat lembut hatinya. Salah satunya jika misalkan salah satu anggota keluarganya justru menjadi atau dia sendiri yang kakinya apa itu terlempar di atas pohon itu, satunya masih utuh. Satunya masih utuh. Saya kira seperti itu yang bisa kita yang bisa saya coba untuk membuat abstraksi singkat di akhir ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, saya minta panjenengan untuk membuat closing statement. Ya, kita harus menyampaikan Islam sesuai dengan Islam itu sendiri gitu ya, itu saja. Jadi sate itu enak, tapi kalau Anda suguhkan dengan cara tidak sopan, ya menyakitkan, akhirnya tidak mau makan. Ya sate dilemparkan ke kepalanya orang kan, padahal sate itu bagus, enak gitu. Lah kita ini, dan kita menyampaikan Islam itu apa? Islam itu adalah damai, maka sampaikan dengan cara yang damai. Tujuan Islam itu apa? Tujuan Islam adalah rahmatan lil alamin. Sayangilah hewan, sayangilah air, jangan boros dengan air itu, sebab nanti kalau masa depan manusia ini ada masalah karena keborosan kita hari ini, berarti kita punya saham tentang kerusakan alam. Kita dikubur, kita bisa bermasalah ini. Nah itu antara itu. Jadi
sampaikan Islam itu sesuai dengan watak Islam itu sendiri, sesuai dengan konten Islam itu sendiri, sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri. Saya pun belum bisa seperti itu sepenuhnya. Saya sedang belajar untuk seperti itu. Bisa saja menurut pandangan orang saya seperti yang digambarkan oleh Mas Belum, tapi bisa saja dalam hal-hal tertentu saya tidak seperti itu. Belum, satu saat insya Allah berubah lah. Baik, terima kasih sekali Ya, lagi. sama-sama. Matur suwun sangat kehadiran Sama-sama. panjenengan. Kami di Ar-Rahim, saya dengan kru merasa sangat bangga, sangat bahagia bisa panjenengan punya waktu untuk pada akhirnya. Ya, masih ada datangi. kok. Saya nanti suatu saat mau dipanggil lagi ke sini juga tidak apa-apa. Insya Allah, amin, amin. Nah, apalagi ini di kampus Nggih. ini. Anak saya itu besarnya susunya dari sini. Iya, Sama. iya. Saya itu punya rumah yang saya tempati itu gaji dari sini. Maka saya harus berpikir sekarang apa yang harus saya berikan kepada kampus yang telah membesarkan saya. Sudah tidak lagi berpikir apa yang saya peroleh. Ya, ya. Saya kira begitu. Itu juga nasihat untuk saya. Terima kasih. Sama-sama. Matur suwun sangat. Saya kira seperti itu. Matur suwun sekali lagi Sama-sama. kehadirannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.